Alhamdulillah mantep banget ya guys di dalam aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 ini. Di sini gue berhasil mendapatkan limit pinjaman senilai 5 juta rupiah dan ini langsung cair ke dalam rekening bank pribadi gue. Jadi jika kalian ingin tahu apa aplikasinya dan bagaimana cara mengajukan pinjamannya, kalian dapat menonton video ini dan simak penjelasannya. Channel ini sedang mengadakan giveaway mingguan berupa saldo dana gratis tentunya senilai Rp500.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Untuk persyaratannya sangat mudah banget. Yang pertama, kalian dapat like dan juga subscribe channel ini. Lalu yang kedua, kalian bisa komentar positif dan juga menarik untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa kalian sertakan Instagramnya. Jadi untuk pengumuman pemenang saldo dana gratis setiap 1 minggu sekali pada hari Jumat. Semoga kalian beruntung. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Oke, pada kesempatan video kali ini di sini gue bakalan mereview yaitu salah satu aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2023 yang mana di dalam aplikasi ini tuh kita bisa mengajukan pinjaman tentunya tanpa verifikasi wajah, yaitu pinjol ilegal tanpa auto, tanpa verifikasi wajah, tanpa ditolak. Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana cara mengajukan pinjamannya, kalian dapat menonton video ini untuk penjelasannya teman-teman. Dan jangan lupa juga ya, sesuai dari anjuran Kominfo, kita harus ingat bahwa Kominfo menganjurkan untuk pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan. Oke, pertama-tama di sini gue bakalan lihatkan terlebih dahulu untuk himbauan yang telah diberikan oleh Kominfo. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya, guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK, guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunnews.com. Oke teman-teman, jadi aplikasi yang akan gue bahas di kesempatan video kali ini bernama aplikasi pinjam emas ya, yaitu KTA Aman dari Pinjam Emas. Nah, jadi aplikasi ini tuh sudah tersedia di Google Play Store yang mana teman-teman bisa langsung saja mengunjungi Google Play Store. Dan di sini juga kalau kita lihat ratingnya itu dia mendapatkan rating di 4,5 dari 791 ulasan. Lalu untuk jumlah downloadnya pun dia sudah mencapai 5.000 ya, yang artinya belum terlalu banyak orang yang mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini.
Nah, di sini sebelum viral teman-teman itu bisa langsung mengajukan pinjamannya. Karena biasanya kalau aplikasi sudah viral itu untuk pengajuannya lebih mudah ditolak ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mencari aplikasi kalau bisa yang baru saja dirilis. Jadi baru dirilis pinjol ilegal muda cair 2023. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat untuk rating dan ulasannya. Lalu di sini ada komentar dari Aaji, dia memberikan bintang 1 yang mana dia tuh mengatakan saya tidak pernah sama sekali meminjam uang di pinjaman Anda ya, di aplikasi Anda. Kok bisa aplikasi Anda mengatakan data atau catatan kredit saya buruk? Seperti itu. Lalu di sini juga ada dari Adesta Dwi Setiawan. Dia memberikan rating yang sangat buruk juga. Maksudnya gimana ini, daftar aja nggak pernah udah diteror. Kami memiliki hak untuk menghubungi kontak darurat yang Anda cantumkan di aplikasi kami. Lalu ada dari Nia Amanda, dia memberikan rating bintang 1 dan dia mengatakan nggak pernah pengajuan pinjaman di aplikasi ini, tapi tiba-tiba dapat chat WhatsApp suruh bayar tagihan. Kalau kita lihat komentarnya sangat buruk ya teman-teman. Mungkin bisa jadi dia pernah mengajukan atau saudaranya yang mengajukan ya, bahwa dari aplikasi tersebut itu sudah tercantum untuk data pribadi mereka. Nah, sebelum teman-teman mengajukan di suatu pinjol yang ilegal juga kalian harus perhatikan tips dan trik ya teman-teman. Karena kalau kita asal mengajukan saja yang jelas pasti kita auto. Nah, di sini kan ada tentang aplikasi yang mana di sini yang harus diperhatikan itu untuk persyaratannya teman-teman. Nah, di sini kita harus perhatikan persyaratannya. Yang pertama WNI dan memiliki eKTP, lalu berusia 18 tahun dan mempunyai rekening pribadi. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa langsung saja untuk masuk ke dalam aplikasinya. Jadi di sini tuh kita dapat mengajukan pinjaman 5 juta rupiah. Namun biasanya kalau akun baru ataupun akun lama juga ya, itu tetap teman-teman hanya bisa mengajukan seperti ini. Tapi kalau misalkan pinjol ilegal nggak akan kita bisa mengajukan pinjaman 5 juta. Paling mentok-mentok di 1 juta ya teman-teman, di 1 juta. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada di peringkat pertama ya, level pertama dan level kedua dengan pinjaman yang berbeda-beda. Dan di sini kita bisa langsung dapatkan uang segera saja. Nah, untuk proses pengajuannya teman-teman, yang pertama di sini kalian harus mengisi informasi identitas, informasi pribadi, kontak darurat serta informasi bank. Nah, di sini kalian bisa langsung saja untuk mengisi informasi pribadinya teman-teman. Nah, di sini kalian yang pertama itu bisa mengisi identifikasi wajah, lalu foto KTP bagian depan, lalu di sini ada nama sesuai KTP, nomor KTP, lalu agama, ada pendidikan serta status pernikahan teman-teman. Lalu kalian bisa lanjutkan saja untuk proses pengajuannya. Jadi untuk proses-prosesnya seperti itu teman-teman, sama kayak di pinjol-pinjol lainnya ya, yang mana gue itu udah sering banget untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengisi data dan agar kalian itu di ACC dan mendapatkan limit yang cukup tinggi teman-teman. Nah, di sini gue bakalan berikan juga tips dan triknya jika teman-teman ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal. Yang pertama-tama kalian itu wajib memiliki sebuah rawatan pinjol yang legal ya. Jadi di Play Store itu ada banyak banget pinjol yang legal seperti EasyCash. Teman-teman bisa melakukan pengajuan di EasyCash terlebih dahulu setelah teman-teman sudah memiliki saldo yang cukup ya, bukan saldo tapi sudah memiliki limit dan kalian sudah di ACC, berarti itu skor kredit kalian baik dan kalian bisa mengajukan di suatu pinjol yang ilegal dan ingin galbay. Yang penting di pinjol yang legal ini teman-teman harus membayar dengan tepat waktu gitu ya. Dan selanjutnya lagi di sini misalkan teman-teman ingin memiliki rawatan pinjol, ada kami juga ya teman-teman. Tapi untuk proses pengajuannya biasanya sangat sulit. Yang paling mudah itu EasyCash menurut gua. Dan teman-teman bisa pilih saja salah satu pinjol yang legal. Itu banyak banget sih di Play Store, teman-teman bisa pilih aja salah satunya. Lalu selanjutnya jika teman-teman ingin mengajukan di suatu pinjol yang ilegal, kalau bisa siapkan 50 kontak orang yang tidak kalian kenal dan 25 orang tersebut itu aktif ya teman-teman. Jadi itu akan lebih aman lagi pada saat teman-teman mengajukan pinjaman. Jangan lupa juga untuk handphone kalian backup data pribadi kalian, atau kalian bisa menggunakan handphone kedua kalian untuk proses pengajuannya, karena biasanya kalau handphone kedua kan tidak ada data pribadi kita. Selanjutnya juga kalian bisa siapkan foto-foto orang yang tidak kalian kenal dan kalian save di handphone kalian ya teman-teman ya, seperti itu.
Dan di sini kalian akan bisa lihat nanti untuk pengajuan gua berhasil di ACC atau tidak senilai 5 juta rupiah. Wow, mantep banget ya teman-teman. Di sini pinjaman gue berhasil di ACC senilai 5 juta rupiah dan ini langsung cair ke dalam saldo dana gua. Wow, mantep banget. Jadi jika kalian ingin tahu apa aplikasinya dan kalian pengen tahu bagaimana cara gua di ACC, kalian simak videonya di awal sampai akhir ya. Oke, mungkin sudah aja pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Sudah